Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga dalam surat Ali Imran ayat yang ke-76 Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa, merasa cukup, dan yang tersembunyi. Dalil-dalil ini dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar dicintai, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mencintai. Mana yang lebih besar, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala atau kita dicintai oleh Allah? Mana yang lebih besar, kita mencintai Allah atau kita dicintai oleh Allah? Yang lebih besar adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu ketika kita mencintai Allah, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Maka yang lebih besar adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, laisa sya'an an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah perkaranya engkau mencintai, tapi yang lebih penting adalah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah perkara yang mengherankan ketika ada orang miskin cinta sama orang kaya. Tapi yang mengherankan, yang menakjubkan adalah ketika ada orang kaya cinta sama orang miskin. Dan bukanlah perkara yang mengherankan, yang menakjubkan ketika ada hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mengagumkan, yang mengherankan, yang menakjubkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna mencintai hambanya yang penuh dengan kekurangan. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah yang sangat besar. Oleh karena itu, para sahabat mereka semua berharap merekalah yang akan diberikan panji perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan Khaybar.
ketika Nabi SAW mengatakan la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Panji perang ini akan aku berikan besok kepada seorang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya mencintainya. Disebutkan semua sahabat mengharapkan besok dia yang mendapatkan panji perang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang tidak pernah berharap diberikan panji perang. Pada saat itu beliau sangat berharap dialah yang diberikan panji perang tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena siapa yang diberikan panji perang itu dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun ternyata panji perang itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang didapat oleh seorang hamba ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dia tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, dia tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada dialog di antara dua orang. Yang satunya bertanya, apakah ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka disebutkan ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyakiti kekasihnya, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Qul, jawablah wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian benar kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengapa kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang kalian kerjakan? Nenek moyang daripada orang-orang Yahudi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera dan babi. Kalau kalian benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian merupakan kekasih-kekasih Allah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian dengan dirubah menjadi kera-kera dan babi-babi? Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan disakiti oleh Allah. Dia tidak akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melemparkan kekasihnya ke dalam neraka. Yang mana kita tahu bahwasanya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang namanya neraka itu panasnya berapa kali lipat? 70 kali lipat daripada panas api dunia yang digambarkan panasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah, allati tattali'u 'alal afidah, yaitu yang membakar langsung sampai ke hati. Kalau kita manggang ayam, ya, kita bakar ayam, itu kalau pakai api yang besar, hatinya masak atau enggak, Pak? Ya, enggak masak hatinya. Bagian dalamnya itu belum matang. Yang gosong hanya bagian apa? Bagian luar. Itu api dunia. Tidak membakar langsung sampai ke dalam. Tapi api neraka itu membakar langsung sampai ke hati, yang menunjukkan bahwasanya api neraka itu sangat panas sekali. Dan orang yang disiksa di dalam neraka disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'la yang sering kita baca dan sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka yang disiksa di dalam neraka itu tidak mati dan juga tidak hidup. Apa maknanya tidak mati dan juga tidak hidup? Tidak mati untuk selama-lamanya dan tidak hidup dalam keadaan tenang. Artinya begitu disiksa dia mati, begitu dia mati langsung dihidupkan kembali, dan begitu hidup dia tidak hidup dalam
dalam keadaan tenang, tapi langsung diazab kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka matang, maka diganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang disiksa di dalam neraka itu tidak akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika penghuni neraka meminta kepada malaikat penunggu neraka, wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar kita ini dimatikan saja. Maka disebutkan malaikat Malik itu mengatakan, ya, menunggu jawaban atau memberanikan diri untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan selama 1000 tahun. Setelah itu dijawab kepada penghuni neraka, innakum makithun, kalian tidak akan dimatikan, kalian akan kekal berada di dalam neraka. Ketika mereka mendapatkan jawaban demikian, akhirnya mereka merubah permintaannya. Mereka mengatakan, yukhaffif anna yawman minal adab. Kalau begitu, mintakan supaya diringankan azab untuk kami meskipun hanya 1 hari saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang mana ayat ini merupakan ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah dan tidak akan ditambah untuk kalian kecuali azab. Jadi azab mereka di dalam neraka tidak akan dikurangi oleh Allah, tapi terus akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah, tidak akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang didapat bagi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia dijaga dari fitnah dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan hamahud dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari fitnah dunia. Dia akan dijaga dari fitnah dunia. Di antara fitnah dunia itu adalah harta. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah untuk umatku ini adalah harta. Maksudnya bagaimana seorang yang dicintai oleh Allah dia akan dijaga dari fitnah dunia, dari fitnah harta. Yang pertama adalah dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan harta yang haram. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah untuk tidak memakan harta yang haram. Karena harta yang haram itu memiliki dampak. Di antara dampak dari memakan harta yang haram adalah ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang dia keluarkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang dia laksanakan, umrah yang dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullah salatan bi ghairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil yang haram. Hajinya juga tidak diterima. Seorang yang berangkat haji dari harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika orang yang memiliki penghasilan yang haram, dia berangkat umrah atau berangkat haji, kemudian dia bertalbiyah, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh Allah, la labbaik wa la sa'daik. Apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Maka Allah mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Enggak ada panggilan untuk engkau, enggak ada, ya. Karena
bekal yang engkau bawa adalah dari hasil yang haram, maka hajimu bukan haji yang mabrur, tapi haji yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dampak daripada memakan harta yang haram. Ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan tarku danik mimma harramallah ahabbu ilayya min 500 hajjah. Meninggalkan kepingan-kepingan dirham yang diharamkan oleh Allah lebih aku sukai daripada haji sebanyak 500 kali. Karena percuma berangkat haji tapi dari hasil yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Habib bin Abi Thabit rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, la yu'jibukum kathratu salati imri'in wala siyamihi, walakin duru ila wara'i. Janganlah kalian merasa takjub dengan banyaknya salat seseorang, banyaknya puasa seseorang, sampai kalian melihat kepada waraknya. Apabila dia adalah orang yang warak, bersamaan dia adalah orang yang banyak mengerjakan ibadah, fahuwa abdullahi haqqo, maka dia adalah hamba Allah yang sejati. Ini dampak yang pertama dari memakan harta yang haram, yaitu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang seorang yang dia yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama, yang safarnya panjang, kemudian rambutnya berdebu, bajunya gimbal, dan dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb ya Rabb, wa mat'amu haram wa mashrabu haram fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa? Mengabulkan doanya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita berusaha untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dihindarkan dari memakan yang haram. Sekalipun kita memiliki kesempatan, tapi kalau kita dicintai oleh Allah, maka kita akan terhindar dari memakan harta yang haram. Sebagaimana disebutkan, ada seorang yang bernama Al-Bazzaz. Dia seorang yang menjaga toko, ya. Dia penjaga toko. Suatu hari masuk ke dalam tokonya seorang wanita. Ketika wanita ini masuk ke dalam toko, dia bukannya cari-cari baju, tapi malah tebar pesona. Dibuka cadarnya, ya. Pernah nggak Pak ada wanita masuk ke toko Bapak, kemudian dia malah tebar pesona, ya. Maka Al-Bazzaz mengatakan, ibu mau ngapain ibu? Mau beli apa? Dia mengatakan, saya nggak mau beli apa-apa, tapi saya mau nyari suami, kata dia. Dan sejak saya keluar dari rumah, saya melihat banyak lelaki, tapi saya tertarik sama engkau, maka tolong nikahi aku. Maka Al-Bazzaz mengatakan, saya nggak bisa, ya. Saya nggak bisa menikahi ibu karena saya sudah memiliki istri. Kata wanita ini, sudah nikahi saja saya tidak akan banyak nuntut karena saya wanita yang memiliki harta. Maka singkat cerita akhirnya Al-Bazzaz pun takluk dan menikahi wanita tersebut. Ketika dia menikahi wanita ini, dia diam-diam, ya. Ibu-ibu jangan marah dulu ibu, ya. Ini tidak mengajari suami ibu untuk poligami, ya. Tapi mau dilihat dari endingnya, ya. Kisah akhirnya nanti bagaimana. Jadi Al-Bazzaz ini dia datang kepada istrinya yang pertama, dia mengatakan, istriku mohon maaf ya, malam ini saya mau tidur sama teman saya, ya, maksudnya teman hidup, ya. Tapi istrinya kan nggak tahu. Akhirnya dia pergi, dia nginap bersama istrinya yang kedua. Berlalu berapa bulan, akhirnya istrinya curiga, ini tidak seperti biasanya, istri suami saya ini kok sering nginap di rumah temannya. Akhirnya dia suruh budaknya, coba kamu ikuti suami saya, kemana dia perginya, ke tempat temannya siapa dia pergi. Akhirnya diikuti diam-diam. Masuklah suami si Al-Bazzaz ini ke dalam suatu rumah. Ketika dia masuk, maka budaknya ini bertanya kepada tetangga-tetangganya, ini rumahnya siapa?
Maka orang-orang mengatakan ini rumah istrinya Al-Bazzaz, ya. Maka budaknya pulang lapor kepada istri pertamanya Al-Bazzaz. Mohon maaf ibu, ya, suami ibu sudah punya istri yang kedua. Jadi dia malam ini dan kemarin-kemarin dia itu nginap di rumah istrinya yang kedua. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kalau bapak yang diam-diam nikah ketahuan sama istri gimana? Itu gelas-gelas semuanya bisa pecah, ya. Bukan hanya gelas, tapi mungkin cobek juga terbang. Tapi apa kata istrinya Al-Bazzaz? Dia mengatakan, tolong rahasiakan ini, jangan engkau ceritakan dan anggap engkau tidak tahu. Akhirnya suaminya datang, biasa saja, nggak ada cobek terbang, nggak ada gelas pecah, ya. Istrinya seolah-olah nggak tahu kalau suaminya itu sudah menikah lagi. Kemudian tidak lama Al-Bazzaz meninggal dunia. Ketika Al-Bazzaz meninggal dunia, Al-Bazzaz meninggalkan harta warisan. Sebenarnya istrinya Al-Bazzaz punya kesempatan untuk mengambil semua harta warisan itu dan dia tidak berikan kepada istrinya Al-Bazzaz yang kedua. Bisa atau tidak, Pak? Sangat bisa. Karena Al-Bazzaz nikahnya diam-diam. Tapi istrinya Al-Bazzaz yang pertama ini luar biasa. Dia mengatakan kepada budaknya, wahai budakku, antarkan ini kepada istrinya Al-Bazzaz yang kedua. Kamu kan tahu rumahnya, antarkan. Bilang kepada dia Al-Bazzaz sudah meninggal dunia. Maka budaknya datang kepada istrinya Al-Bazzaz yang kedua. Ketika diantarkan, dia mengatakan, wahai ibu, mohon maaf, ini ada harta warisan untuk ibu, karena suami ibu Al-Bazzaz telah meninggal dunia. Maka apa kata istrinya yang kedua? Ini juga luar biasa. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk mengambil harta warisan itu, tapi dia mengatakan, saya sudah tidak berhak dengan harta ini, karena 2 bulan yang lalu Al-Bazzaz telah menceraikan saya. Inilah yang namanya wara. Inilah ketika seorang itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kesempatan untuk mengambil harta yang haram, tapi dia tidak lakukan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ketika berjualan punya kesempatan untuk menipu pelanggan. Karena kelihatannya orang ini linglung, dia nggak tahu Tanah Abang, dia nggak pernah belanja, dia nggak tahu harganya. Kita punya kesempatan untuk menipu dia. Tapi kalau kita adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan dijaga oleh Allah untuk mengambil harta yang haram. Sebagaimana juga diceritakan ada seorang, dia pekerjaannya adalah mengambil kayu bakar. Suatu hari ketika dia masuk ke hutan untuk mengambil kayu bakarnya, dia sudah ambil, kemudian dia naik ke atas tunggangannya. Hewan tunggangannya nggak mau berdiri. Dipukul hewannya nggak mau berdiri. Kemudian dia menoleh ke kanan ke kiri. Kenapa kau hewan ini nggak mau berdiri? Ketika dia sedang menengok ke kanan dan ke kiri, akhirnya dia sadar ternyata dia salah dalam mengambil kayu. Dia ngambil kayu milik orang lain. Maka dia pun turun, dia taruh kayu itu dan dia ambil kayu miliknya. Ketika dia ngambil kayu miliknya, dia naik ke atas tunggangannya langsung berdiri dan mau apa? Mau berjalan. Ini ketika seorang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bukan hanya manusianya yang dijaga oleh Allah untuk memakan harta yang haram. Bisa jadi hewan tunggangannya, hewan ternaknya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari memakan harta yang haram. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada biografi Abu Mansur Al-Iskandarani rahimahullahu taala. Abu Mansur Al-Iskandarani rahimahullah, dia pernah jual hewan tunggangannya. Dia jual ontanya atau kudanya, dia jual. Kemudian ada yang membelinya. Kemudian dilepas, karena sudah dibeli, dilepas hewannya ini.
Dibawa pulang sama tuannya yang baru. Sampai di rumahnya, hewan ini nggak mau makan. Dikasih makan nggak mau makan, dikasih makan nggak mau makan. Akhirnya orang ini pun mengembalikan hewan ini kepada Abu Mansur Al-Iskandarani rahimahullah. Dia datang kepada Abu Mansur Al-Iskandarani, wahai Abu Mansur, hewan yang kau jual ini sakit. Sejak saya beli, saya bawa pulang ke rumah saya, dia tidak mau makan. Maka apa kata Abu Mansur Al-Iskandarani rahimahullah? Dia bertanya, mohon maaf, kerjaan kamu apa? Maka dia menyebutkan pekerjaannya. Ternyata pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang haram. Maka kemudian Abu Mansur Al-Iskandarani mengatakan, inna dabatana la ta'kulul haram. Sesungguhnya hewan-hewan kami itu tidak memakan harta yang haram. Lihat bagaimana seorang ketika dia dicintai oleh Allah, bukan hanya dia yang dijaga oleh Allah dari memakan harta yang haram, tapi hewannya juga dijaga oleh Allah dari memakan harta yang haram. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang dicintai oleh Allah, dia akan dijaga dari fitnah dunia. Itu adalah dia tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang rajin dalam beribadah. Karena biasanya orang itu kalau sudah dibuka dunianya oleh Allah, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau sudah punya bisnis yang besar, usahanya, cabangnya ada di mana-mana, kira-kira masih kelihatan di masjid atau tidak, Pak? Biasanya sudah jarang. Tapi kalau jualannya masih sepi, rizkinya masih sempit, biasanya rajin beribadah. Datang ke masjid sebelum azan, baca Quran, berdoa, ya. Tapi kalau sudah luas rizkinya, cabangnya sudah di mana-mana, usahanya sudah besar, biasanya menjadikan seorang itu dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, ada seorang yang dia tadinya semangat dalam menuntut ilmu, bahkan semangat dalam berdakwah. Ketika dibuka dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak pernah lagi kelihatan di masjid. Bahkan bisa jadi dia sudah tidak lagi mengerjakan salat. Dia udah nggak kelihatan lagi di masjid. Akhirnya ada temannya yang mau mengingatkan dia, mau menasehatinya. Diingatkan, ayo kita janjian, yuk ketemuan. Kemudian kata temannya ini, ya nanti ya kita ketemuan ba'dal maghrib, ya. Ini kata temannya yang sudah sukses, nanti ba'dal maghrib kita ketemuan. Temannya ini datang ba'da isya. Ketika datang ba'da isya, kata temannya ini yang sudah sukses, kok cepat sekali datangnya? Kita kan janjiannya ba'dal maghrib, ini maghrib aja belum, kok sudah datang ente? Maka kata temannya ini, mohon maaf, saya kesini ba'da isya. Saya kesini ba'da isya. Maka ketika dia lihat jam, ternyata benar, ya. Ternyata dia yang lalai lewat sholat apa? Maghrib dan isya. Ini ketika seorang dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dibuat lalai dari dunianya. Namun orang yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengar azan dia tutup tokonya, dia berangkat ke masjid, ya. Pelanggan datang, mohon maaf Pak, nanti kesini lagi selesai apa? Selesai sholat. Inilah seorang yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya, yang ketiga, ketika seorang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga anggota tubuhnya oleh Allah. Pandangannya dijaga, penglihatan, pendengarannya dijaga oleh Allah, langkah kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebut dengan hadis wali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ketika aku sudah mencintai hambaku, maka pendengarannya adalah pendengaranku, kata Allah. Penglihatannya adalah penglihatanku. Tangannya adalah tanganku yang dia gunakan untuk memegang.
langkah kakinya adalah langkah kakiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku. Maknanya yang pertama adalah pendengarannya dijaga oleh Allah sehingga dia tidak mendengar hal-hal yang diharamkan. Penglihatannya dijaga oleh Allah sehingga dia tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Langkah kakinya dijaga oleh Allah sehingga dia tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga pandangannya oleh Allah. Karena ketika seorang itu dia tidak dijaga pandangannya oleh Allah, bisa saja dia terjerumus kepada perzinahan. Dia melihat kepada seorang wanita, kemudian dia tertarik, akhirnya wanita itu digoda, diajak ke hotel, kemudian terjadi perzinahan. Mungkin atau enggak itu, Pak? Sangat mungkin. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada seorang, disebutkan dia ini hafal Al-Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Pernah diutus oleh seorang khalifah untuk mengantarkan surat kepada Raja Romawi. Maka dia datang kepada Raja Romawi mengantarkan surat. Ketika sampai, suratnya diserahkan, keluar putrinya Raja Romawi yang cantik jelita. Maka dia mengatakan, siapa itu, Pak? Ya, wahai Raja, siapa wanita ini? Maka kata Raja Romawi, dia adalah putriku. Maka kemudian kata orang ini, Zawijni ibnatak, nikahkan aku dengan putrimu. Kata Raja Romawi, gak bisa. Ya, gak bisa. Dia Nasrani sedangkan engkau Muslim. Maka dia mengatakan, tolong nikahkan, saya sudah keluar dari agama Muhammad. Akhirnya dinikahkan. Ya, lihat bagaimana ketika seorang dia tidak dijaga pandangannya oleh Allah, dia terfitnah. Akhirnya dia dinikahkan. Ketika dia dinikahkan, kemudian dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disegerakan azabnya di dunia. Dia tidak bisa tidur kecuali di wajahnya itu ada kipas angin. Kenapa? Karena di wajahnya itu penuh dengan borok, penuh dengan nanah, penuh dengan luka. Sehingga digerubungi sama apa? Sama lalat. Maka dia tidak bisa tidur kecuali ada kipas angin di wajahnya. Kemudian ada orang yang kenal sama dia. Dia datang, dia tanya, gimana kondisimu? Dia mengatakan, saya sudah keluar dari Islam. Bagaimana dengan hafalanmu yang 30 juz? Engkau kan sudah hafal 30 juz. Maka dia mengatakan, sudah lupa semuanya, kecuali satu ayat dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti pada hari kiamat itu banyak sekali daripada orang-orang kafir yang mereka berharap dahulunya itu ketika di dunia adalah mereka sebagai seorang apa? Sebagai seorang muslim. Ya, lihat bagaimana ketika seorang dia tidak dijaga pandangannya oleh Allah sehingga dia terfitnah. Akhirnya dia murtad, keluar daripada agama Islam dan hafalannya Al-Quran 30 juz semuanya apa? Semuanya lupa. Dan seorang ketika dia sudah murtad, keluar dari Islam, kalau dia mati dalam keadaan murtad, maka dia akan kekal berada di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian makna yang kedua, dijaga pandangannya, dijaga pendengarannya, itu artinya adalah pandangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus disehatkan sehingga dia bisa terus melihat sampai dia meninggal dunia. Dijaga pendengarannya oleh Allah, dia terus bisa mendengar sampai dia diwafatkan oleh Allah. Karena seorang itu ketika umurnya sudah semakin tua, pandangannya rabun, kadangkala pendengarannya pun juga semakin apa? Semakin terganggu. Saya kemarin ditanya sama orang, Ustaz, bagaimana ini hukumnya? Kerabat saya masuk ICU sakit, tiba-tiba buta dan tuli, tidak bisa apa? Tidak bisa mendengar. Langsung dicabut pandangannya dan juga pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang dia dicintai oleh Allah, dia akan dijaga pandangannya, dijaga pendengarannya, dijaga tubuhnya, sehingga dia akan terus sehat sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkannya. Sebagaimana disebutkan, ada seorang yang bernama Abu Thayyib At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ini kisah disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam.
Abu Thayyib At-Tabari umurnya sudah sekitar 100-an lebih. Ya, sekitar 100 lebih. Tapi dia kalau jalan itu seperti kanguru, loncat sana, loncat sini. Padahal umurnya sudah 100 lebih, ya. Sehingga murid-muridnya merasa terheran-heran, ini kenapa ini kok guru sudah umur 100 lebih tapi masih lincah loncat-loncat. Kira-kira olahraganya apa wahai guru? Ya. Makan apa? Orang kan kalau sehat itu nggak pernah makan nasi katanya Pak ya. Jadi takut-takut mau makan nasi, mau minum es teh itu apalagi takut sekali. Padahal es teh kan segar, benar Pak? Enak ya, apalagi siang-siang minum es teh segar. Tapi orang yang menjaga kesehatannya, menjaga tubuhnya nggak berani dia sentuh es teh. Mau makan durian cuma 2 biji, nggak berani makan banyak-banyak. Mau makan nasi nggak berani 2 piring, takut nanti gula lah, inilah diabetes macam-macam. Ya. Maka dia mengatakan Abu Thayyib At-Tabari itu bisa sehat itu karena tubuhnya sejak muda senantiasa dibawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka tubuhnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara yang didapat bagi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.